Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Usaha Sehat, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kami dari kelompok 10 KKN Kampung Dalem ingin membuat program kerja unggulan, yakni mengangkat dan mengembangkan potensi yang ada di Kelurahan Kampung Dalem. Nah, potensi yang ada itu sebenarnya ada produk jamu. Nah, dari produk jamu ini akan kita diversifikasikan, akan kita kembangkan lagi menjadi produk lain. Nah, salah satu yang bisa dikembangkan adalah ini menjadi donat jahe. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini nanti sebelum sampai ke sana kita akan mulai dengan alat-alat dan bahannya. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, melanjutkan yang pertama tadi, kita sudah perkenalan dengan produk akhirnya seperti apa. Nah, itu nantinya yang akan kita angkat, itu temanya yakni donat jahe. Nah, jahenya itu nanti tidak akan kita masukkan ke adonan, karena jahe itu sebenarnya memiliki fungsi yang bertolak belakang dengan ragi. Ketika raginya itu berfungsi untuk mengembangkan adonan, menaikkan adonan, nah jahe itulah yang nantinya akan dalam tanda kutip membunuh fungsi ragi itu. Nah, terus di mana letak inovasi atau kebaruannya? Nantinya di olesannya, di buttercream. Kenapa di sana itu dipilih menjadi yang utama? Karena di buttercream itulah kita bisa mengkreasikan secara fleksibel, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebelum sampai ke sana kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan alat dan bahannya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya hygrometer. Nah, hygrometer ini fungsinya untuk menunjukkan berapa kelembaban udara dan suhu yang ada di ruangan ini. Nantinya ini akan berpengaruh pada hitungannya. Apakah kita akan sampai ke proses penghitungannya? Itu nanti akan dibuatkan video terpisah misalnya, karena ini nanti pembahasannya akan lama. Ya, terus berikutnya yang kita butuhkan adalah rolling pin. Nah, rolling pin ini fungsinya untuk menggilas adonan, mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam adonan seusai fermentasi atau pengembangan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah cetakan donat. Nah, ini cetakannya fungsinya untuk meratakan donatnya. Nah, nanti yang saya gunakan untuk memotong itu yang seperti ini. Nah, ini terbuat dari stainless steel. Ini untuk donat yang tidak bolong alias bomboloni, nanti biasanya diisi tengahnya. Nah, ini untuk donat yang bolong seperti biasanya. Ini ukurannya cetakan besar dengan diameter kurang lebih 8 cm. Terus nanti produk hasilnya jadinya itu sekitar 9 cm. Jadi patokan berhasil atau tidaknya dari segi ukuran, dari segi diameternya, itu diameter cetakan ditambah 1. Itu yang terbaik. Misalnya hasilnya 8, cetakannya 8, nanti hasilnya akan 9 cm dan seterusnya. Nah, di cetakan itu ada yang diameternya 6, 7, dan 8. Kalau 6 berarti tambah 1, 7, 8 tambah 1, 7 tambah 1 berarti 8 cm. Ya, itu untuk alatnya. Yang berikutnya ada mixer tangan atau hand mixer. Ini spiralnya untuk menguleni adonannya. Nah, nanti apabila Bapak, Ibu, atau saudara-saudara tidak memiliki hand mixer, boleh menggunakan tangan. Wah, nanti capek dong, Mas. Ya, konsekuensinya begitu. Tenang saja, ada satu tips untuk mengakali hal itu. Nah, tepung ini, Bapak dan Ibu, tepung ini ketika dicampur dengan bahan cair, ya, baik susu atau air biasa, dia akan mengaktifkan yang namanya gluten. Nah, gluten inilah yang menyebabkan kalis. Gluten. Jadi cukup dicampur dengan air seperti ini, diamkan saja selama kurang lebih 2 jam atau yang baik itu 8 jam, kalau bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Kenapa seperti itu? Karena ketika Bapak Ibu nanti menguleni menggunakan tangan, nanti ada yang namanya perpindahan panas, perpindahan kalor dari tangan menuju ke adonan. Biasanya itu perpindahannya sekitar 6 derajat per 10 menit. Nah, itu yang akan kita waspadai dan antisipasi bersama. Kenapa harus serumit itu? Karena di ragi ini namanya ragi. Kalau masyarakat kita biasanya menyebut dengan Vermipan. Mereknya tidak hanya Vermipan. Vermipan itu asalnya dari Prancis. Asalnya dari Prancis kalau Vermipan. Nah, ini yang saya pakai mereknya Pakmaya Gold. Nah, ini saya rekomendasikan untuk pemula. Karena memang dari segi waktu dia relatif cepat dan dari segi hasilnya itu lebih
konsisten dari ragi-ragi yang lainnya. Ya, ragi ini kembali lagi ke pembahasan sebelumnya, mulai bekerja itu di suhu antara 24 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kita harus selesai menguleni adonannya sebelum menyentuh suhu itu, agar adonan itu tidak bekerja sebelum waktunya. Nah, nanti apa akibatnya kalau suhunya terlalu panas, melebihi suhu tersebut, dan proses menguleni itu masih berjalan? Tentu saja akan tercipta yang namanya gelembung-gelembung gas yang nantinya berpengaruh pada hasil akhirnya. Hasil akhirnya nanti tidak mulus atau bergelembung. Nah, ini untuk alatnya. Terus kembali lagi, ini ada semprotan air. Nanti adonannya disemprot dulu, ya, disemprot seperti itu agar menjaga kelembabannya. Semakin lembab berarti semakin lembut dan empuk hasilnya. Oke, alatnya sudah selesai kita. Oh ya, satu lagi. Nah, ini yang wajib. Ini harga mati. Ini namanya timbangan digital. Kalau bisa timbangan digitalnya harus 0,1 untuk membuat donat. Kalau terang bulan 1 gram saja akurasinya boleh. Tapi untuk membuat donat itu harus 0,1. Harganya tidak terpaut mahal. Kalau yang biasa itu hanya 40.000. Tapi kalau ini hanya 70.000. Jadi mendingan, bahkan 50.000 pun sebenarnya sudah dapat yang timbangan digital akurasi 0,1 dengan berat maksimal 3 kg. Kenapa harus menggunakan timbangan digital? Karena nanti menggunakan bahan seperti pelembut ini itu butuhnya hanya 1 gram. Butuhnya hanya 1 gram saja. Jadi harus benar-benar akurat. Terus kalau resep ini nantinya diturunkan atau dibuat secara terus-menerus konstan, harus memakai timbangan digital agar hasilnya stabil. Kalau terpaksa dan sangat terpaksa menggunakan sendok, saya sarankan menggunakan sendok takar seperti ini. Nah, sendok takar ini punya ukurannya masing-masing. Jadi, hindari benar menggunakan sendok teh, sendok makan seperti biasanya, karena setiap sendok yang Bapak Ibu miliki itu takarnya tidak sama, tergantung lengkungannya dan lain sebagainya. Karena sekali lagi yang dibutuhkan dalam dunia roti, dunia donat seperti ini, itu akurasi dan konsistensi. Itu harga mati, tidak bisa ditawar lagi. Nah, alatnya sudah selesai, mari kita berkenalan dengan bahannya. Nah, untuk donat kita menggunakan tepung protein tinggi yang biasanya ada itu mereknya Cakra Kembar. Cakra Kembar ini pabrikannya Bogasari. Nah, dikatakan tepung protein tinggi karena kandungan proteinnya itu 12% minimal hingga 14,5%. Nah, itu semakin tinggi protein yang Bapak Ibu miliki, misalnya tepungnya ini maksudnya, mohon maaf, maka adonan itu akan semakin bagus menahan zat cair, menahan air. Ketika kandungan airnya banyak, kembali lagi hasilnya akan lembut dan donat Bapak Ibu akan semakin tahan lama. Ini nanti insya Allah ketahanannya bisa sampai 3 hari untuk kelembutannya. Nah, selain Cakra Kembar itu juga ada yang namanya tepung Double Zero. Double Zero itu merek dari Bunga Sari. Ya. Kalau lebih mahal lagi ada Kabuki, ada Komachi, itu ada. Nah, kalau nanti ingin menggunakan donat yang premium, nanti disarankan membeli misalnya Kabuki Gold, karena itu tepung protein tinggi dan memiliki kandungan abu yang rendah. Kandungan abu inilah yang membuatnya tidak alot, tidak ngaret. Ya, itu sedikit perkenalan tentang tepungnya. Terus berikutnya kita akan menggunakan hammer ini. Nah, ini perasa susu, ini juga memberikan rasa dan aroma yang luar biasa pada adonan kita. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini, ya insya Allah tetangganya akan tercium baunya dan tertarik untuk membeli produk yang Bapak Ibu tawarkan. Nah, berikutnya untuk tepung ini saya lupa, takarannya per resep itu 250 gram atau 1/4 kilo, ya. Terus berikutnya ada margarin. Nah, margarin memiliki perbedaan yang mendasar dengan mentega Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang mari kita bedakan kedua hal tersebut. Jangan dicampur adukkan, jangan disamakan. Mentega bahan dasarnya itu terbuat dari susu sapi. Sementara margarin itu dari lemak nabati, dari kelapa sawit. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Ini takarannya sekitar 30 gram. Ya, untuk hammer ini tadi, ya, hammer ini nanti takarannya 5 gram. Terus ini ada susu bubuk. Nah, susu bubuk ini Bapak Ibu bisa beli kiloan di toko bahan roti. Ini takarannya sekitar 20 gram. Ya, berikutnya ada bintang kita.
ragi. Nah, ragi ini takarannya per satu resep ini sekitar 4 gram. Nah, raginya seperti itu. Terus yang kedua ini ada pelembut roti namanya Improver. Untuk ini mereknya Bakerin Plus. Bakerin Plus itu penggunaannya per 1/4 kilo tepung itu hanya 1 gram. Jadi cukup teliti ya Bapak Ibu. Oleh karenanya kembali seperti yang dikatakan di awal, timbangan itu harga mati, timbangan digital. Terus berikutnya kita akan menggunakan pelembut lain, kita akan menggunakan 2 pelembut sekaligus. Ini namanya Ibis Blue. Nah, Ibis Blue itu satu produk dengan SAF, ya, ragi SAF. Ini juga sama takarannya 1 gram. Terus berikutnya ada baking powder. Nah, baking powder ini takarannya 1 gram. Berikutnya ada garam. Nah, ini garamnya saya menggunakan garam Himalaya pink salt. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan garam yang biasanya, garam dapur biasanya. Takarannya ini 2 gram. 2 gram ya. Terus berikutnya ada tepung. Tepung sudah dijelaskan tadi, ini tepungnya dan ini susu bubuknya saya campur sekaligus. Nah, ini yang terakhir cairannya kita menggunakan susu UHT. Takarannya bahan cair, kalau kita membicarakan bahan cair itu komposisinya terdiri telur, kuning telur dan bahan cair yang digunakan. Bahan cair yang digunakan bisa air, bisa juga susu. Kalau menggunakan air, takarannya itu 145 gram. Kalau menggunakan susu, itu takarannya 160 gram. Jadi lebih banyak menggunakan susu. Nah, susu ini memberikan keunggulan signifikan dibandingkan dengan air. Pertama, nanti adonan donat Bapak Ibu akan lebih lembut daripada air. Nah, yang kedua, ini memberikan toleransi pengembangan, toleransi proofing. Nah, ini sangat disarankan bagi pemula. Karena pemula itu biasanya belum peka terhadap yang namanya pengembangan atau proses proofing. Nah, ini akan mencegah yang namanya over proofing atau kelewat mengembang. Nah, untuk takaran bahan cair, tips sederhananya, karena setiap berat telur itu berbeda, otomatis kuningnya pun juga berbeda. Ini kita memakai kuningnya saja, 1 kuning telur. Boleh menggunakan 2, itu boleh sekali. Kuning telurnya ditimbang terlebih dahulu di sini, ya, dinolkan, ditimbang, baru nanti dimasukkan susunya atau bahan cair yang Bapak Ibu gunakan. Nah, itu nanti akan memberikan hasil yang sama. Jadi, mari kita hindari susunya ditimbang terlebih dahulu, baru dimasukkan kuning telur. Karena setiap kuning telur itu beratnya berbeda-beda dan adonan donat itu selisih 1 gram 2 gram dia sangat peka. Jadi tata caranya seperti itu. Nah, ini hammernya sudah kita masukkan di sini, ya. Sudah kita masukkan di sini. Ini akan saya singkirkan sebentar. Berikutnya memulai pembuatannya. Kamera. Ya, berikutnya kita memulai pembuatannya. Nah, ini yang dicampurkan terlebih dahulu ketika Bapak Ibu menggunakan metode autolisis, ya. Jadi itu diaktifkan terlebih dahulu. Nah, ini hindari benar memasukkan ragi. Ragi itu belakangan memasukkannya. Nah, ini guranya ini dilarutkan dulu kalau menggunakan autolisis. Karena kita tidak, sudah dimasukkan saja. Loh, ini ada garamnya. Apa tidak membunuh ragi? Tidak, itu hanya pepatah lama dan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Karena ragi sekarang itu dirancang lebih tahan. Ya, ini kita masukkan semuanya. Terus berikutnya ini ada susu bubuk dan tepungnya, kita masukkan sekalian. Nah, masukkan. Terus ini bahan cairnya kita masukkan juga. Oh ya, ini belum saya aduk, tadi ada komposisi hammer itu tadi. Nah, susu atau bahan cairnya itu diusahakan dalam kondisi dingin ya Bapak Ibu, karena kembali lagi agar kita selesai mixer itu sebelum menyentuh suhu 24 derajat Celcius. Jadi harus dingin. Kalau menggunakan air biasa, saya sarankan ada es batunya yang kecil-kecil itu dimasukkan sekalian. Jadi airnya itu, bahan cairnya dimasukkan ke kulkas terlebih dahulu. Jadi benar-benar dingin baru kita masukkan. Nah, seperti ini. Ini untuk margarin atau menteganya dimasukkan ketika sudah setengah kalis.
kalau dimasukkan sekarang itu akan memperlama proses mixernya, karena fungsi dari mentega itu sendiri ialah untuk apa ya, memecah gluten. Kalau glutennya belum terbentuk dan sudah dipecah terlebih dahulu itu akan sangat lama. Ya, kita masukkan belakangan. Ini kita aduk sebentar. Ya. Nah, berikutnya kita akan memasukkan raginya terlebih dahulu. Ini saya tunjukkan. Ini raginya 4 gram. Memang tadi saya saya posisikan terakhir. Nah, ini 4 gram. Ya, ini raginya mereknya Pak Maya Gold. Nah, ini 4 gram. Sih 3. Nah, ini terlalu banyak. Saya kurangi. Kurangi lagi. Ya, sudah 4. Ini sudah 4 gram. Nah, untuk menyimpan ragi, Bapak Ibu bisa menggunakan plastik klip seperti ini. Ya, belinya ragi itu nanti dimasukkan ke sini. Ya, terus kita masukkan ke adonan. Ya, setelah tadi bahan-bahannya kita masukkan semuanya. Bagi Bapak Ibu yang berkenan menggunakan metode autolisis, ya, atau bagi Anda yang ingin menggunakan metode autolisis, ini dicampurkan semuanya seperti ini, ya, dicampurkan dengan baik, kecuali satu, ragi dan margarinnya itu. Nah, kalau mixer, ya, kita bisa memixer seperti ini hingga terinkorporasi atau tercampur dengan rata. Seperti ini. Nah, ini misalnya ya, sekali lagi misalnya kalau adonannya itu belum menempel di spiral mixer, itu bisa di nonaktifkan sebentar mixernya seperti ini, kemudian dicampurkan secara manual. Nah, ini adonannya dingin ya, suhunya. Nah, ini adonannya dingin, bisa dicampurkan seperti ini. Jadi upayakan tangannya selalu bersih. Nah, karena ini sudah lengket di mixer, ya sudah, kita lanjutkan. Nah, biasanya adonan donat ini ketika dalam proses mixer yang pertama, sebelum dicampurkan dengan margarin, dia akan memantul karena dia belum cukup hidrasinya atau airnya, kandungan zat cairnya itu belum cukup. Nah, sarannya ketika menggunakan mixer tangan seperti ini, di mixer saja dengan kecepatan rendah, 1 atau 2, nah, agar tidak memantul-mantul. Nah, ini nanti di mixer sampai setengah kali. Biasanya kalau menggunakan mixer tangan seperti ini, durasinya antara 12 menit sampai 15 menit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu menggunakan metode autolisis tadi, dibiarkan terlebih dahulu hingga glutennya terbentuk, maka dalam proses mixer ini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit sampai 10 menit, itu sudah cukup. Nah, karena waktunya cenderung singkat, raginya itu dilarutkan terlebih dahulu. Jadi misalnya airnya itu hidrasinya, ya, kita menyebutnya hidrasi, atau bahan yang nantinya membentuk atau menyatukan tepung ini, hidrasi atau bahan cair lah gampangannya. Misalkan dalam satu resep itu komposisinya 160 seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode autolisis, tolong disisakan sekitar 20 gram untuk mencampur raginya. Kenapa harus disisakan? Nanti kalau dipakai secara keseluruhan 160, terus kita memasukkan ragi dan air lagi, maka resepnya sudah berganti. Jadi takarannya, konsistensi adonannya itu tidak akan sama. Nah, jadi tata caranya begitu. Dan kemudian setelah
airnya tadi disisakan, bahan cairnya, hidrasinya sudah disisakan. Berikutnya, dimixer saja dalam kecepatan rendah. Agar apa? Agar raginya itu benar-benar larut. Dulu saya ada pengalaman dimixer dengan kecepatan sedang, ya 3 atau 4. Adonannya sudah kalis elastis, tetapi raginya belum larut. Jadi masih dalam bentuk butiran-butiran seperti ini. Nah, itu bahaya. Ya. Campurkan dulu. Nah, ini sudah setengah kalis, jadi dia hampir terbentuk. Nah, ini setengah kalis, agak lengket di tangan. Nah, ini setengah kalis. Ini setengah kalis, ya. Nah, biasanya kalau dilebarkan, direntangkan seperti ini, terus dia tidak sobek. Nah, itu yang dinamakan dengan kalis. Kalau kalis itu tidak menempel adonannya. Ya, margarinnya lengket, masukkan dulu. Kalau kalis itu tidak menempel, tapi kalau kalis elastis, dia itu bisa direntangkan sampai membentuk membran atau lapisan yang tipis. Nah, yang disebut dengan kalis elastis. Ya. Nah, tujuannya menggunakan metode autolisis itu, dia mengaktifkan glutennya terlebih dahulu, dia agar kalis terlebih dahulu, baru kita campurkan bahannya. Bahan-bahan lainnya. Nah, ini kita masukkan, kita mixer lagi. Ini di mixer sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah selesai kita mixer adonannya. Nah, ini kita lihat. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya kalis elastis. Nah, jadi dia sudah bisa direntangkan hingga membentuk lapisan-lapisan tipis seperti ini, lapisan-lapisan halus. Nah, ini berikutnya kita akan bulatkan terlebih dahulu untuk memperkuat glutennya. Nah, ini mohon diperhatikan, tolong hanya gunakan minyak. Tolong hanya gunakan minyak saja. Hindari atau dilarang bahkan menggunakan air, karena air itu akan merusak adonan Bapak Ibu yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini kita pindah. Nah, tekniknya seperti ini, ya. Ditarik-tarik seperti ini, agak cepat. Nah, dia akan membentuk buah bulatan yang kuat. Ini yang bawah kita kunci seperti ini, ya. Ini karena ini tadi suhu adonannya agak hangat, ya. Hangat, kita akan masukkan di kulkas terlebih dahulu kurang lebih 5 menit. Nah, ini jangan ditimbang terlebih dahulu, jangan dipotong-potong terlebih dahulu. Nah, memotongnya itu harus menggunakan alat, tidak boleh ditarik menggunakan tangan seperti ini karena akan merusak struktur gluten yang sudah jadi. Nah, sebelum ke sana kita timbang terlebih dahulu berat totalnya berapa. Nah, timbang, dinolkan dulu. Totalnya adalah 516. Nah, 516 ini kita bagi 2. 516 bagi 2. Ketemunya adalah 43 gram. Jadi setiap adonan itu memiliki berat sekitar 43 gram. Nah, agar dia rileks terlebih dahulu setelah kita tarik-tarik seperti ini, dibiarkan terlebih dahulu kurang lebih 5 menit untuk mengistirahatkan glutennya agar lebih rileks, agar dia tidak stres. Nah, ini kalau hangat seperti ini kita masukkan saja ke kulkas. Nah, nanti agar permukaannya halus, kita bisa semprotkan air seperti ini agar menjaga kelembaban. Hanya arahnya tidak boleh langsung seperti ini di atasnya. Nah, ya, kita tutup dengan plastik atau kresek. Kita masukkan ke kulkas agar dia lebih dingin selama 5 menit sembari mengistirahatkan glutennya ini. Nah, selesai. Nah, ini
Adonannya sudah selesai, kita istirahatkan sebentar selama 5 menit ya, selama 5 menit. Apakah boleh lebih? Hindari lebih dari 5 menit, karena kalau terlalu lama diistirahatkan dia sudah memasuki yang namanya proses fermentasi. Nah, ini tadi saya masukkan ke kulkas terlebih dahulu agar dia suhunya itu bisa turun. Nah, ini proses berikutnya kita timbang. Nah, ini bisa dipotong menggunakan alat seperti ini. Ini persatuannya itu sekitar 43. Nah, kurang ini lebih sedikit. Nah, ini kurang juga. Enggak. Nah, ini proses ini dilakukan sampai donannya habis. Nah, ini sebagai contoh saja ya, ini kita bulatkan seperti ini, namanya rounding atau pembulatan, jadi donannya itu bisa mulus. Nah, tekniknya begini, tangannya itu membentuk huruf C seperti ini, lalu digerakkan seperti ini. Nah, ini sudah. Kalau sudah, yang bagian bawahnya ini kita kunci rapat seperti ini, dan nanti tidak bocor. Kalau tidak dikunci rapat, ketika digoreng minyaknya akan masuk, dan inilah yang menyebabkan donat itu berminyak ya. Ini harus sudah dibanting sebenarnya agar menutup. Nah, ini seperti yang disampaikan di awal, karena ini tadi saya terlalu banyak bicara sehingga suhunya cairan itu menjadi hangat. Nah, ini timbul yang namanya gelembung-gelembung kecil seperti ini. Kalau sudah timbul ini bisa dipipihkan terlebih dahulu, baru dibulatkan lagi, dilakukan seterusnya sampai ini selesai. Nah, ini sudah kita bagi rata dan dibulatkan ya. Nah, proses selanjutnya kita masuk yang namanya pengembangan pertama atau proofing pertama. Ini dicelupkan sebentar ke tepung ya, celupkan dulu agar nanti ketika diangkat dia tidak lengket. Ini nah, ini yang harus diperhatikan adalah urutan dari adonannya. Yang kita bulatkan pertama kali itulah yang diletakkan pertama. Nah, ini sudah ya, sudah seperti ini. Langkah berikutnya kita semprot dulu untuk menjaga kelembabannya. Dilarang mengarahkan langsung ke adonannya, cukup di atas ini, nanti airnya akan turun. Nah, biarkan turun. Lalu sebagai penanda ya, yang adonan yang pertama tadi kita berikan tepung. Nah, ini tepung selain berfungsi untuk penanda, digunakan juga untuk mengecek apakah dia sudah sampai ke tahap perfect proofing point atau belum. Nah, ini nanti ditekan, kalau kembalinya dia lambat, berarti dia sudah selesai. Nah, kalau ditekan ini langsung kembali, dia masih butuh waktu istirahat. Kalau ditekan dia sudah tidak kembali sama sekali, yaitu yang disebut dengan overproofing atau kelewat mengembang. Ya, itu. Ya. Ini adonan kita sudah selesai pengembangan pertama ya. Untuk pengembangan pertama waktunya itu kurang lebih sekitar 15-20 menit. Ini tergantung kembali ke cuacanya panas atau tidak. Semakin panas cuacanya berarti semakin cepat proses pengembangannya, karena ragi itu suka suhu yang hangat. Nah, demikian sebaliknya ketika hujan deras atau cuaca sedang dingin, maka prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Nah, ini kembali seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kalau sudah mencapai yang namanya perfect proofing point, baru kita proses ke tahap berikutnya. Nah, tandanya ini berikan dulu tepung di atasnya ya. Ini ditekan. Nah, kalau dia kembalinya perlahan seperti ini ya, kembalinya perlahan seperti ini ya. Kalau dia kembalinya perlahan seperti ini, nah, maka dia sudah mencapai
yang namanya perfect proofing point. Nah, kalau ditekan sudah kita kembali, itu yang namanya disebut dengan overproofing. Nah, ini kita baluri tepung terlebih dahulu ya. Ini isinya penuh dengan gas hasil produksi ragi ya. Kita berikan tepung bentar dulu sampai selesai. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, semakin adonannya itu banyak mengandung hidrasi atau bahan cair, maka struktur glutennya itu akan semakin lemah pula dan proses pengembangannya itu berjalan lebih cepat. Nah, kita akan gelas dulu dengan rolling pin ya. Ini dioles tepung terlebih dahulu agar dia tidak lengket ya. Ambil, boleh langsung 2 ya, ini ya. Nah, kita lempar lagi. Ini proses degassing namanya, membuang gas yang ada di dalam adonan. Nah, diupayakan saat melakukan proses ini harus dibuang dengan maksimal sampai gelembung yang ada di dalam udara itu menjadi hilang ya. Nah, Bapak Ibu, karena ini tadi saya menggunakan tepungnya merek Cakra Kembar dari Bogasari, maka takaran bahan cairnya bisa sedikit dikurangi. Kalau tadi 160 bisa 157 atau 155. Kenapa begitu? Karena kandungan proteinnya berbeda dengan tepung asli dari resep ini. Kalau tepung asli dari resep ini namanya Cakra Kembar Emas. Kalau Cakra Kembar Emas itu tidak bisa kita dapatkan sembarangan di toko kelontong atau toko-toko di dekat rumah Bapak Ibu, harus di toko roti. Nah, begitu, di toko bahan kue. Kalau Cakra Kembar Emas itu, ingat saya, kandungan proteinnya sekitar 14% dan ini hanya berkisar 12,5 ya. Maka dia membutuhkan air yang lebih sedikit. Nah, ini untuk proses degassing berikutnya atau pembuangan gas. Nah, setelah dari sini selesai, bisa kita pipihkan sebentar. Nah, diangkat begini agar donatnya itu tidak menyusut ketika dicetak. Nah, mencetaknya itu diusahakan melebihi cetakannya sedikit saja, sedikit, lalu nanti ditekan ya. Ini nah, sebagai alasnya Bapak Ibu bisa menggunakan kertas minyak seperti ini yang telah dipotong-potong. Ini saya potong dengan diameter 9 cm. Nah, kertas minyak ini fungsinya sebagai alas agar nanti ketika menggoreng prosesnya jauh lebih mudah. Nah, diangkat ke sini baru dipindahkan ke wadah misalnya seperti ini. Nah, begitu terus prosesnya harus diulangi sampai selesai. Atau Bapak Ibu kalau tidak memiliki cetakan seperti ini bisa menggunakan pemipih seperti ini. Misalnya bisa, terus udah masukkan. Nah, alasnya ini bisa kita gunakan sekitar 2 hingga 4 kali ya, 2 hingga 4 kali. Ini kita beri tepung cetakannya. Dilakukan sampai selesai. Nah, ini dia Bapak Ibu donat yang sudah kita buat ya. Ini sudah kita cetak. Setelah dicetak
tahap berikutnya ialah menunggu pengembangan kedua. Nah, pengembangan kedua ini yang sedikit memakan waktu, kurang lebih sekitar 1 jam ya, kurang lebih. Kalau cuacanya dingin bisa 1,5 jam ya. Normalnya rata-ratanya itu 1 jam. Nah, ini kembali lagi cepat lambatnya itu tergantung dari bahan cair atau hidrasi yang tergantung dalam resep. Semakin banyak semakin cepat pula pengembangannya, semakin sedikit lebih lama jumlah ragi, dan yang paling mempengaruhi itu cuaca. Nah, ini ketika kita cetak menggunakan cetakan ada sisa seperti ini. Nah, sisa seperti ini bisa dimanfaatkan lagi ya. Yang pertama dengan cara dimasukkan ke kulkas. Bapak Ibu simpan dulu di kulkas, di freezer ya, di pembeku selama kurang lebih 24 jam ya, 24 jam. Nah, itu ketika dimasukkan ke adonan baru ya, besoknya ketika membuat lagi itu akan menjadikan rasanya lebih luar biasa. Nah, yang kedua ketika langsung dimanfaatkan seperti ini, yang kedua ini bisa dipukul-pukul menggunakan rolling pin seperti ini sampai dihalus. Selain dipukul begitu, bisa juga kita roll seperti ini. Roll kembali, pipihkan, roll lagi. Nah, seperti ini bisa lebih halus lagi. Ini hanya contoh saja. Ketika sudah seperti ini bisa dibulatkan lagi, ya kan? Lalu ditunggu seperti pengembangan semula sampai dia bisa dicetak, terus kemudian dimanfaatkan lagi. Begitu caranya. Ya, ini sebelum memasuki pengembangan berikutnya disemprot dulu dengan air biasanya, ya, agar adonannya ini menjadi lembab. Nah, setelah disemprot dengan air itu hindari langsung menutupnya, biarkan terkena angin dulu selama kurang lebih 10 menit agar pori-porinya bekas cetakan tadi bisa tertutup dan ketika digoreng menghasilkan cincin putih atau white ring yang bagus. Nah, biasanya ketika saya membuatnya pagi hari ini, setelah diangin-anginkan selama 10 menit langsung saya jemur di atas sinar matahari, itu tidak apa-apa. Kalau siang hari dan cuacanya sangat panas, misalnya di musim kemarau, itu tidak perlu 1 jam dipanaskan di bawah sinar matahari. Dia akan menjadi overproofing atau terlalu mengembang. Cukup dipanaskan mungkin 20-30 menit, sisanya ditempatkan dalam ruangan, itu sudah lebih dari cukup. Nah, ini tinggal ditunggu yang kedua. Setelah yang kedua digoreng dan selesai. Ya, setelah donat sudah kita buat dan menunggu waktu pengembangan berikutnya ya, pengembangan berikutnya kurang lebih 1 jam ya. Sembari menunggu donat kita siap goreng, kita akan membuat yang namanya buttercream. Nah, ini yang kita inovasikan, didiversifikasikan ya, dikembangkan lagi, dicampur dengan jahe. Nah, ini komposisinya ada margarin ya, margarinnya bebas merek apapun silahkan. Ini takarannya 200 gram 2 ons. Terus ini ada jahe, ini uji cobanya saya pakai 10 gram. Terus ini ada susu kental manis, ini sekitar 50 gram. Terus saya tambah lagi dengan perisa susu, ini hammer susu sebanyak 5 gram. Dan ini ada gula pasir yang sudah dihaluskan. Kalaupun gulanya masih kasar, boleh usahakan gulanya yang bentuknya halus. Nah, ya. Setelah itu kita masukkan sebentar. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin yang rasanya premium, itu bisa menggunakan margarin mereknya Blue Band, ya. Kalau ingin lebih premium lagi, itu bisa menggunakan Royal Palmia. Itu ya, Royal Palmia
Terus kalau bisa, kalau menginginkan lagi yang lebih enak lagi, itu bisa langsung menggunakan namanya mentega, butter. Nah, itu. Ini kita nyalakan dulu mixernya. Nah, ini nanti kita mixer kurang lebih selama 15 menit. Ya, ini waktunya sudah menunjukkan hampir 15 menit dan begini hasilnya. Jadi mulai lembut seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti sudah waktunya untuk memasukkan ini sisa bahannya, ya. Campuran susu dengan hammer tadi. Nah, kita masukkan sebentar. Masukkan. Nah, ini sudah masuk, berarti jahenya juga bisa kita masukkan. Nah, untuk donatnya, Mas. Nah, untuk donatnya ini, Bapak Ibu, ya, 10 menit sebelum digoreng, ya, ini harus dibuka, diangin-anginkan terlebih dahulu, ya, agar nantinya suhunya itu stabil sebelum masuk ke penggorengan. Nah, sembari menunggu donatnya siap goreng, kita bisa memanaskan minyaknya terlebih dahulu. Ya, ini bisa kita lanjutkan mixernya hingga selesai. Kurang lebih ini hanya mencampur saja 2-3 menit sudah cukup. Ya, melanjutkan sebelumnya. Jadi ini sudah selesai, donat kita sudah siap goreng. Ini tandanya sudah mengembang dengan sempurna, mengembang 2 kali lipat. Jika disentuh, dia empuk dan bisa memantul sedikit. Nah, ini suhu minyaknya itu sekitar 165 derajat sampai 190. Nah, ini fungsinya kita masukkan dengan hati-hati, ya. Kita taruh sini adanya. Ya. Ini menggorengnya minyaknya harus banyak ya, Bapak Ibu. Soalnya donat itu harus terapung. Nah, kalau dia mengembang dengan sempurna, ketika digoreng seperti ini dia akan mengapung, ya, tidak tenggelam. Ya. Nih, untuk menggorengnya usahakan tidak dijejali hingga begitu penuh, karena nanti donat ini masih punya ruang lagi untuk mengembang, ya. Jadi mengapa tidak boleh sampai overproofing? Ketika digoreng nanti dia akan mengembang lagi, jadi tidak boleh sampai overproofing. Nah, ini saya menggunakan minyak padat. Kenapa harus minyak padat? Minyak padat itu tidak meresap ke adonan. Jadi setelah donat kita selesai digoreng, dia akan kering, ya. Dia tidak berminyak kalau minyak padat. Harganya memang agak mahal, 1 kilonya 25.000 kurang lebih. Tapi minyak padat itu punya keunggulan signifikan. Satu, dia tidak akan berubah warna, ya. Terus dia akan kembali ke bentuk padat lagi, dan dia tidak cepat menguap. Kalau minyak biasa itu cepat menguap. Kalau minyak padat, suhu penguapannya itu 220 derajat, jadi sangat tinggi, ya. Nah, kita lihat sudah coklat atau belum. Kalau sudah, kita balik, ya. Nah, seperti ini. Yang menggorengnya Bapak Ibu harus sesuai dengan urutan donatnya. Nah, itu sudah saya sesuaikan dengan urutannya. Nah, ini, nah kan, dia masih punya kesempatan untuk mengembang lagi. Nah, jika suhu minyaknya itu terlalu panas, ya, kompornya bisa dimatikan, dinonaktifkan. Nah, ini, seperti ini. Karena saya menggunakan kompor besar, maka dimatikan saja karena apinya terlalu besar. Nah, ini bisa dilihat kulitnya mulus, coklat. Nah, ini menggorengnya harus sampai coklat keemasan atau golden brown. Kenapa? Karena kalau sudah tercipta karamelisasi seperti ini,
dia tidak akan cepat kenyang orang yang makannya itu. Jadi ada kesan beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Nah, menggorengnya harus seperti ini ya, sampai coklat keemasan ya. Ini kalau di waktu timer sekitar 1,5 menit sampai 2 menit. Nah, ini kita cek sudah atau belum. Nah, sedikit lagi. Sedikit lagi. Ya, ini sudah, Bapak Ibu, bisa dilihat cincin putihnya keluar sekali, ya, begitu rapi, begitu besar. Kalau sudah kita tiriskan seperti ini, ya, kita hentakkan sedikit, fungsinya agar nanti ia tidak terlalu turun, tidak kempis, tidak terlalu kempis. Nah, itu pula lah yang mengharuskan kita menggorengnya di waktu yang tepat, sudah mencapai yang namanya perfect proofing point. Nah, kalau kita menggorengnya di saat yang tepat, dia tidak akan kempis lagi, seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa letakkan di tisu. Nah, proses ini diulangi kembali sampai semuanya selesai. Ya, akhirnya sudah selesai semuanya melalui tahap yang lumayan panjang ya, karena inilah seni dari membuat donat, harus teliti, harus akurat, harus sabar juga, harus telaten terutama. Nah, ini hasil akhir yang bisa kita dapatkan. Nah, ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Nah, seperti ini. Ini jadi 12 donat. Nah, waktunya kita menghias atau memberikan topping dengan buttercream jahe kita. Jadi, ini nantinya judulnya adalah donat rempah. Nah, kenapa jahenya tidak dimasukkan ke dalam donat seperti penjelasan semula? Karena itu bertolak belakang dengan prinsip kinerja ragi. Jadi malah adonannya nanti rusak parah seperti lem, ya, begitu lengket seperti lem kanji atau lem tapioka itu. Nah, itu tidak bisa diapa-apakan lagi kecuali dibuang. Nah, daripada itu terlalu beresiko, mendingan kita kreasikan seperti ini. Nah, ini ceritanya donat jadul dengan inovasi baru. Nah, ini bisa disebut dengan donat rempah karena yang bisa dikreasikan di sini tidak hanya jahe saja, bisa juga pala, bisa juga cengkeh dan lain sebagainya, tergantung selera dan kemauan dari Bapak Ibu. Nah, ya, ini sudah selesai, kita aplikasikan ke donatnya. Nah, seperti ini, ya, dioleskan saja merata, ya. Nah, ini satu, tuh. Nah, ini tadi jahenya tidak 10 gram ya Bapak Ibu, saya tambah lagi sekitar 5 gram, jadinya 15 gram. Setelah saya coba tadi dengan donat yang mini kecil itu, ternyata rasanya kurang terasa. Nah, ini saya menggunakan jahe merah. Kalau Bapak Ibu menggunakan jahe biasa, berarti butuhnya lebih banyak, karena jahe biasa itu rasanya tidak sekuat jahe merah. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dibuat donat yang tidak bolong alias bomboloni, bisa diisikan di tengahnya. Nah, isinya itu. Untuk donat rempah sendiri, saya kira di sekitar kita, bahkan di negara kita itu masih jarang. Jadi ini peluang atau prospek bisnisnya begitu besar. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin, ya, ini saya kesampingkan dulu, ya, berikan topping dulu. Ini kalau Bapak Ibu ingin membuka, silahkan membuka usaha sendiri, silahkan. Nah, ini Oreo ya. Nah, ini terus kita ganti ke meses. Oke, untuk satunya saya mau kacang. Mau kacang.
ini dia hasil akhirnya. Nah, ini dia hasil akhirnya. Bapak dan Ibu, ini cantik sekali. Nah, ini bisa dijadikan peluang usaha. Nah, ini dia akhir dari perjuangan panjang kita. Nah, donat rempah kita sudah jadi. Ini menjadi prospek bisnis yang begitu menggoda karena di lapangan juga jarang yang membuat yang demikian. Jika Bapak Ibu berkenan, ini buttercreamnya itu bisa dikreasikan lagi menjadi cengkeh, terus menjadi kunyit dan lain sebagainya. Itu terserah Bapak Ibu. Nah, ini nanti ya, kalau di donatnya usahakan jangan jahe yang ditambahkan, misalnya bubuk pala itu juga bisa. Nah, untuk ketahanan dari buttercreamnya itu sendiri kurang lebih 3 hari kalau suhu ruang. Kalau dimasukkan ke dalam kulkas itu bisa bertahan 1 bulan. Kalau dimasukkan dalam kulkas bisa ditutup rapat wadahnya, nanti biar tidak terjadi yang namanya kondensasi atau air dalam kulkas itu masuk ke buttercream Bapak Ibu. Nah, kalau dimasukkan ke kulkas nanti bisa didiamkan dalam suhu ruang hingga nantinya bisa empuk. Ya, untuk menutup video panjang ini saya ingin mencoba salah satu dan saya ingin yang varian Oreo. Semuanya berpadu dengan rapi, bagaikan simfoni musik, semuanya saling melengkapi, harmonis sekali, menyajikan rasa yang luar biasa dan tidak bisa dilupakan di lidah kita. Terima kasih.